Shalom, haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus. Saudara kasih di dalam Tuhan, kembali kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah. Satu kerinduan kita tentunya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan awali semuanya tentunya dengan berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kesempatan Tuhan masih beri buat setiap kami untuk ada bersama-sama. Kerinduan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada menyertai setiap kami, untuk membimbing kami. Lebih khusus tentunya buat seluruh pendengar, untuk supaya boleh melihat satu kemuliaan besar saat mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah kesempatan hari ini, nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang senantiasa kami tinggikan dan agungkan. Kepadamu kami senantiasa meninggikan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata. Saat kita ada dalam kelemahan, biar pujian ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita betapa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ada dan hadir tengah-tengah setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau benar
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yesus, haleluya. Glory, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Engkaulah penolongku yang setia, Engkaulah penolongku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, Terima kasih. terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersukacita bersorak-sorai, meninggikan, mengagungkan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Amin. kita mau bersukacita bersorak-sorai. Tinggikan namanya Yesus. Haleluya. Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja,
berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi namanya. Kita dipilih. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan telah kita naikkan bersama-sama.
Intinya firman Tuhan, itulah yang terpenting buat kehidupan kita. Firman menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Inilah kami Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan menerima berkat kebenaran firman
Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Jemaat-Mu yang saat ini mendengar, ya Tuhan, melalui media online. Dan kami semua yang ada di sini. Sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman. Biarlah firman Allah yang kami dengar tidak akan lalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan ada di dalam hidup kami. Amin. Dan firman itulah ya Tuhan yang akan terus kami lakukan dalam setiap hidup kami sehari-hari. Biarlah perkenanan-Mu ada di dalam hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan berkat firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera kepada Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online saat ini. Khususnya untuk Jemaat GBDI Citra Raya Surabaya yang saya gembalakan. Tetapi juga buat siapa saja Anda dari gereja manapun di mana saja berada yang berkenan mengikuti ibadah online pada saat hari ini. Adapun judul khotbah pada saat ini adalah rencana nubuat indah dari Allah untuk gereja atau jemaat Tuhan Yesus Kristus. Diharapkan sesudah mendengarkan khotbah ini maka siapapun akan mengalami dorongan untuk hidup dekat dengan Allah, senantiasa menyembah Allah pagi dan petang dan berdoa kepadanya siang dan malam, selalu tinggal di dalam rumah Tuhan atau setia beribadah bersama di dalam gereja. Baiklah, ayat pertama yang akan saya baca pada saat ini adalah seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Puji namanya Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada nabi-nabi pada zaman dahulu tentang akan adanya umat yang dipilih oleh Allah, atau umat yang dalam bahasa aslinya disebut eklesia, yaitu gereja, yaitu jemaat, yaitu orang-orang yang diasingkan oleh Allah dari dosa-dosa dunia ini. Mereka ini adalah jemaat Allah yang dilahirkan melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat ini lahir oleh karena penderitaan Tuhan Yesus Kristus pada hari Pentakosta, seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat-ayat permulaan. Nah, jemaat ini saudara-saudara, yang sebelumnya Tuhan Yesus juga mengatakan tentang dia, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, ini adalah rencana yang indah sekali yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang kemudian mereka menjelma menjadi gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, kepada gereja Tuhan inilah Allah menyatakan rencananya yang terindah, yaitu untuk menjadikan mereka sebagai umat yang kemudian akan tinggal bersama dengan Allah di sorga sampai selama-lamanya. Tetapi dalam perjalanannya memang tidak semudah membalik tangan. Perjalanan gereja yang lahir pada hari Pentakosta, seperti disebutkan di depan tadi saudara-saudara, memang mengalami pasang surut dan mengalami banyak rintangan, banyak godaan. Seperti yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-4. "Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Jadi sampai di sini saya baca sampai ayat 3. Jadi gereja Tuhan yang telah lahir dan diasuh oleh rasul-rasul pada awal-awal pertumbuhannya memang mengalami banyak godaan dan rintangan. Tidak terkecuali juga sekarang. Sekarang gereja dalam pertumbuhannya walaupun sudah mengalami penyebaran yang demikian luas ke seluruh dunia, saudara-saudara. Sehingga lebih daripada sepertiga penduduk dunia mereka telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seperti halnya dalam kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis tidak rela Hawa dan Adam itu mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Demikian juga sampai sekarang. Iblis tidak rela kalau gereja Tuhan di kemudian hari mengalami kemuliaan bersama Kristus di dalam rumah Bapa di sorga. Jadi godaan demi godaan dilancarkan. Cobaan demi cobaan dihadangkan untuk dijadikan sebagai upaya menjaga iman daripada anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi gereja. Melalui penderitaan demi penderitaan, sebenarnya gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Nah, ini saat yang indah sekali ketika gereja Tuhan atau jemaat Allah menjadi jemaat yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kerut merut padanya. Bagaikan seorang mempelai yang berdandan indah bagi suaminya. Jadi Rasul Paulus dia menyampaikan kecemburuan daripada Roh Kudus terhadap gereja. Jangan sampai gereja tergoda kepada dunia ini, sehingga akhirnya rencana Tuhan terhadap gereja atau jemaat itu menjadi terganggu, atau bahkan sebagian gereja akan mengalami kegagalan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, jadi rencana Tuhan adalah gereja atau jemaat menjadi sempurna. Dan pada kesempurnaannya, maka gereja Tuhan itu kemudian akan disandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah mempelai laki-laki rohani, dan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam rencana Allah yang mulia, saudara-saudara, gereja Tuhan yang sempurna ini ketika penguasa dunia yang jahat yang disebut dengan Raja Antikristus bertahta di atas dunia ini, yang membunuh sebagian daripada umat Kristen, membunuh mereka sebagai sahid-sahid Allah, dan sebagian lagi murtad karena tidak tahan dengan penderitaan aniaya yang dilancarkan oleh raja yang jahat itu. Raja Antikris dengan lambang angka 666 yang menguasai seluruh dunia, yang memimpin seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, umat Kristen pada awal pemerintahannya dihabisi sama sekali. Sebagian mati, sebagian murtad. Tetapi gereja yang sempurna
disembunyikan oleh Allah, disingkirkan, diasingkan ke padang pasir, ke padang gurun yang jangankan antikris, iblis saja tidak tahu di mana tempatnya. Nah, betapa indah rencana Allah ini, saudara-saudara. Nah, ketika dunia dikuasai oleh antikris dengan segala kejahatannya, maka Allah menghukum isi dunia ini dengan berbagai macam bencana. Tetapi mereka tidak bisa bertobat. Karena setan memang tidak bisa bertobat, saudara-saudara. Roh setan menguasai pemerintahan antikristus pada waktu itu. Dunia terus ditempa dengan berbagai bencana, dengan dihajar oleh Allah. Tetapi alih-alih mereka bertobat, mereka justru menghujat dan melawan kepada Allah dan menyerang kepada Allah. Setelah menghabisi gereja Tuhan, antikris dan segala pengikutnya menyerang kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Haleluya. Jadi antikris dikalahkan, saudara-saudara, dan mereka dilemparkan ke dalam api yang kekal. Saudara-saudara, gereja Tuhan dalam keadaan yang aman dan nyaman. Kemudian Tuhan Yesus tampak di langit yang biru, di awan-awan yang mulia, dengan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Sangkakala Allah dibunyikan, dan malaikat-malaikat dari sorga keluar dari tempatnya untuk menampakkan diri di langit bersama dengan Tuhan Yesus. Maka rencana Allah digenapi, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan hidup kembali dengan tubuh yang baru. Itulah yang ditulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4, saudara-saudara. Ayat 14 dan beberapa ayat berikutnya. Orang mati di dalam Kristus akan dihidupkan kembali dan naik ke langit menjumpai Tuhan. Sementara gereja sempurna yang disebutkan di depan tadi disembunyikan di padang gurun yang tidak diketahui tempatnya oleh manusia, oleh iblis sekalipun. Gereja Tuhan itu diubahkan dalam sekejap mata untuk memiliki tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang bersih, tubuh yang kekal, tubuh yang kuat, yang sehat, saudara-saudara. Kemudian gereja Tuhan yang sempurna ini naik ke langit yang biru juga, dan bersatu dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan orang-orang yang mati yang telah dibangkitkan tadi, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, ketika itu iblis sudah dihukum oleh Allah, dosa pun tidak ada lagi. Iblis dan segala dosa dibelenggu ke dalam lubang yang tidak ada dasarnya dan dimeterai dengan tutup yang tidak bisa dibuka oleh siapapun selama 1000 tahun. Nah, dunia ini bersih, saudara-saudara. Disitulah Tuhan Yesus memerintah dunia ini, memerintah segala bangsa, dari berbagai suku dan bangsa, dari bermacam kulit, warna apa saja ada di sana. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh pengorbanan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Selama 1000 tahun Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki memerintah atas kerajaan 1000 tahun itu, dengan didampingi oleh permaisurinya, yaitu gereja Tuhan, yaitu jemaat
yang telah disempurnakan dan diubahkan oleh Allah. Saudara-saudara, diharapkan semua Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini terobsesi olehnya, untuk ikut dalam kesempurnaan gereja, untuk ikut di dalam kerajaan 1000 tahun damai, untuk ikut mengalami diubahkan dalam sekejap. Bagaimana apabila Anda terobsesi? Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Sehari-hari selalu bersama dengan Tuhan. Menyembah Allah pagi dan petang. Berdoa kepada Allah siang dan malam. Saudara-saudara, itu telah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 yang mengatakan bahwa akan tiba saatnya kalian akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, maka kalian harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada Nabi Musa, Allah telah berfirman agar supaya Harun dan anak-anaknya membakar ukupan setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, turun-temurun sampai selama-lamanya. Itulah penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita hidup dalam penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Soal makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan dijamin oleh Allah. Mari kita biasakan mulai dari sekarang mencintai penyembahan kepada Allah, mencintai gereja, selalu beribadah di dalam gereja. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 27, inilah yang kurindukan, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menikmati kebaikan-kebaikannya. Satu hari dalam rumah Tuhan adalah jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Jadi ini saudara, resepnya bagaimana kita menantikan rencana Allah, menikmati rencana Allah yang indah dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, yaitu dengan selalu menyembah Allah dan selalu tinggal di dalam rumah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita semuanya. Tidak akan ditinggalkannya kita. Tidak akan dibiarkannya kita. Niscaya kita dipelihara dengan kemurahannya, dengan kebaikan-kebaikannya. Sehingga kita tidak kekurangan satu apapun juga. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam pengabdian. Puji Tuhan, ya. Nubuatan indah perjalanan jemaat atau gereja Tuhan untuk sampai kedatangan Tuhan kita Yesus. Tentunya menyembah, memuliakan namanya, dan senantiasa ada diam di rumah Tuhan. Itulah yang terbaik buat kita seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku
menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanlah menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku Mari saudara-saudara, setelah kita menyanyikan lagu Biarkan Aku Menyembah, sekarang kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terimalah doa, pujian dan penyembahan kami yang setiap hari kami sampaikan kepadamu juga saat ini. Ketika kami bersama mengikuti ibadah online ini, berilah hati yang selalu menyembah. Berikan pada kami roh yang selalu menyembah kepada Allah. Terpujilah namamu selama-lamanya. Bimbinglah kami ya Tuhan, dan tolonglah semua peserta ibadah online pada saat ini, kiranya diberkati oleh Allah dengan hati yang selalu rindu kepada Tuhan, selalu rindu kepada Tuhan Yesus,
selalu rindu kepada urapan Roh Kudus, selalu rindu kepada rumah Tuhan, yaitu gereja, selalu beribadah kepada Allah dengan setia dan dengan tekun. Diberkatilah kami semuanya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan dicukupkan, yang dalam pencobaan diberi kemenangan yang baru. Turunlah berkat dari sorga buat saudara-saudara semuanya, peserta ibadah online saat ini. Bagi tubuh, jiwa, dan rohnya, jasmani dan rohaninya, berkat yang melimpah di dalam namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.